536. Kali ini saya akan menganalisis kasus PHK pada PT Gihong Novatek Indonesia berdasarkan UU Cipta Kerja. Pengertian pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja merupakan berakhirnya hubungan kerja antara pekerja atau buruh dengan pengusaha karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara keduanya. Dalam konteks hukum ketenagakerjaan di Indonesia, PHK didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan diperbarui dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Lalu, salah satu kasus yang menjadi perhatian publik adalah PHK massal di PT Gihong Novatek Indonesia, sebuah perusahaan penanaman modal asing asal Tiongkok yang beroperasi di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Perusahaan ini bergerak di sektor tekstil dan garmen dan menyerap ribuan tenaga kerja lokal, mayoritas melalui sistem kerja kontrak PKWT. Pada pertengahan tahun 2024 telah terjadi pemutusan hubungan kerja sebanyak 1.000 pekerja yang diduga terkait dengan aksi mogok kerja dan tuntutan pengangkatan sebagai karyawan tetap. Permasalahan yang muncul tidak hanya berkaitan dengan prosedur PHK, tetapi juga menyangkut pelaksanaan hak mogok kerja, keabsahan penggunaan PKWT, serta kepatuhan perusahaan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya. Kasus ini menjadi penting untuk dikaji karena menyangkut prinsip dasar perlindungan tenaga kerja serta menunjukkan bagaimana ketidakseimbangan kekuasaan antara manajemen dan pekerja dapat menimbulkan ketidakadilan struktural. Ya, berikut ini adalah dasar hukum utama yang mengatur tentang PHK di Indonesia. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ya, undang-undang ini merupakan dasar hukum utama yang mengatur hubungan kerja termasuk mekanisme PHK. Dalam pasal 151 ayat 1 ditegaskan bahwa PHK harus dihindari sebisa mungkin dan menjadi langkah terakhir setelah berbagai upaya dilakukan. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ya, undang-undang ini merevisi sejumlah ketentuan dalam UU Nomor 13 Tahun 2003, termasuk mengenai prosedur PHK, hak kompensasi serta sistem kerja kontrak. UU ini dikenal sebagai Omnibus Law yang bertujuan menyederhanakan regulasi ketenagakerjaan. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang. UU ini merupakan bentuk pengesahan dari Perpu Nomor 2 Tahun 2022 dalam klaster ketenagakerjaan. Undang-undang ini menetapkan kembali ketentuan mengenai PHK, mogok kerja, dan perjanjian kerja waktu tertentu. Ya. Yang keempat ada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Ya, peraturan pemerintah ini merupakan peraturan turunan dari UU Cipta Kerja yang secara teknis menjabarkan prosedur PHK, alasan PHK yang sah,
serta cara menghitung kompensasi yang harus dibayarkan kepada para pekerja. Lalu, apa sih penyebab utamanya di PHK di PT Ihong? Yang pertama ada perselisihan status hubungan kerja. Pekerja kontrak menuntut diangkat menjadi tetap sesuai ketentuan UU, namun tidak dipenuhi oleh perusahaan. Yang kedua ada aksi mogok kerja. Dipandang manajemen sebagai tidak sah sehingga dijadikan dasar PHK. Yang ketiga ada penggunaan PKWT untuk pekerjaan tetap. Bertentangan dengan pasal 61A PP nomor 35 tahun 2021, namun tetap diterapkan oleh pemerintah. Yang keempat ada tidak dilakukannya mediasi atau perundingan bipartit. Keputusan PHK diambil sepihak oleh manajemen tanpa menyelesaikan perselisihan secara musyawarah. Selanjutnya ada analisis kesesuaian prosedur PHK dengan UU nomor 6 tahun 2023. Salah satu pasal krusial dalam pengaturan PHK adalah pasal 154A yang menyebutkan bahwa PHK hanya dapat dilakukan dalam kondisi tertentu seperti 1. Perusahaan melakukan efisiensi, 2. Perusahaan tutup, 3. Pekerja melakukan pelanggaran berat, 4. Pekerja mangkir selama 5 hari berturut-turut tanpa keterangan, 5. Pekerja mengundurkan diri atas kemauan sendiri, 6. Adanya keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam konteks PT Ihong Novatek Indonesia, PHK dilakukan dengan dalih bahwa mogok kerja dianggap tidak sah. Namun, tidak terdapat bukti kuat yang menunjukkan bahwa prosedur mogok melanggar ketentuan hukum secara formal. Bahkan, jikapun aksi tersebut dinilai tidak sah, perusahaan tetap diwajibkan menempuh mekanisme penyelesaian perselisihan terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam pasal 151 UU nomor 13 tahun 2003 dan ditegaskan kembali dalam UU nomor 6 tahun 2023. Dari segi prosedur PHK terdapat beberapa indikasi ketidaksesuaian antara tindakan manajemen PT Ihong dengan ketentuan hukum, yaitu 1. Tidak ada perundingan bipartit antara perusahaan dan pekerja. Kedua, tidak dilakukan mediasi oleh Dinas Ketenagakerjaan sebelum surat PHK diterbitkan. Yang ketiga, tidak ada putusan dari Pengadilan Hubungan Industrial yang mengesahkan PHK. Yang keempat, ada dasar PHK tidak dibuktikan melalui proses hukum yang transparan. Yang kelima, ada hak-hak pekerja atas kompensasi belum diberikan secara jelas dan terbuka. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa prosedur PHK yang dilakukan oleh PT Ihong tidak sepenuhnya sesuai dengan UU nomor 6 tahun 2023 dan berpotensi melanggar hak-hak pekerja sebagaimana diatur dalam sistem hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Selanjutnya, apa sih dampak sosial, ekonomi, dan psikologis akibat PHK? Ya, pemutusan hubungan kerja secara massal tidak hanya berdampak pada sisi legal dan administratif, tetapi juga menimbulkan konsekuensi serius terhadap kehidupan pekerja dengan lingkungan sosialnya. Dalam kasus PHK di PT Ihong Novatek Indonesia,
Lebih dari 1.000 pekerja kehilangan mata pencaharian dalam waktu singkat, yang menimbulkan berbagai dampak sebagai berikut. Dampak ekonomi yaitu pekerja yang terkena PHK mengalami kehilangan pendapatan utama yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti membayar cicilan, biaya pendidikan, serta kebutuhan dan pokok lain-lainnya. Hal ini secara berlangsung menurunkan daya beli keluarga dan berpotensi menambah angka kemiskinan di wilayah sekitar. Dampak sosial. PHK massal beresiko menimbulkan keresahan sosial, terutama ketika dilakukan tanpa prosedur yang transparan dan adil. Di lingkungan kerja, hal ini menyebabkan hilangnya kepercayaan pekerja terhadap manajemen. Sementara itu, di lingkungan masyarakat, peningkatan jumlah pengangguran dapat meningkatkan beban sosial, memperbesar potensi konflik, serta menurunkan kualitas hidup komunitas. Dampak psikologis. Banyak penelitian menunjukkan bahwa PHK berdampak signifikan terhadap kesehatan mental, kecemasan, rasa gagal, dan depresi. Sering muncul setelah seseorang kehilangan pekerjaan secara tiba-tiba, terlebih jika PHK dianggap tidak adil. Selanjutnya, evaluasi etika dan keadilan dalam praktik PHK pada PT Yihong. Dalam kasus PT Yihong, terdapat beberapa indikasi pelanggaran etika hubungan industrial, antara lain, yang pertama, PHK dilakukan tanpa proses dialog yang setara antara perusahaan dan pekerja. Yang kedua, surat PHK dikeluarkan sepihak tanpa ada mediasi dengan Dinas Tenaga Kerja. Yang ketiga, tidak ada transparansi mengenai alasan PHK dan perhitungan hak kompensasi. Yang keempat, ada pekerja dikontrak bertahun-tahun namun tetap tidak diangkat menjadi tetap meskipun pekerjaannya bersifat permanen. Dari sudut pandang keadilan distributif, perusahaan tidak memberikan perlakuan yang layak terhadap kontribusi pekerja. Banyak dari pekerja yang di PHK telah bekerja selama bertahun-tahun dan berkontribusi terhadap produksi perusahaan, namun tidak mendapatkan penghargaan yang sebanding. Dari sisi keadilan prosedural, proses PHK di PT Yihong mengikuti tatapan formal sebagaimana yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan seperti perundingan bipartit, mediasi tripartit, keputusan dari pengadilan hubungan industrial. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan relasi kuasa yang signifikan antara penguasa dan pekerja. Etika perusahaan juga perlu dipertanyakan ketika manajemen lebih memilih untuk mengakhiri hubungan kerja secara massal ketimbang membuka ruang negosiasi dan mencari solusi alternatif yang lebih manusiawi seperti restrukturisasi, pengurangan jam kerja, atau pengalihan kerja. Oleh karena itu, meskipun perusahaan dapat membenarkan PHK dari sisi formal administratif, namun dari sudut pandang etika bisnis dan prinsip keadilan, tindakan tersebut dinilai tidak bijak dan berpotensi menciptakan krisis kepercayaan jangka panjang antara pihak manajemen dan tenaga kerja. Selanjutnya ada rekomendasi penyelesaian dan perbandingan kasus sejenis. Kita bahas rekomendasi penyelesaian terlebih dahulu. Yang pertama, pemulihan hak pekerja melalui jalur hukum. Pekerja yang merasa dirugikan dapat menempuh jalur hukum melalui pengadilan hubungan industrial dengan bantuan serikat buruh atau lembaga bantuan hukum. Tujuannya adalah menuntut
pemenuhan hak-hak normatif seperti uang pesangon, penghargaan masa kerja, dan penggantian hak lainnya. Yang kedua ada mediasi ulang melibatkan Dinas Tenaga Kerja. Pemerintah daerah melalui Dinas Ketenagakerjaan seharusnya memfasilitasi proses mediasi ulang antara manajemen dan perwakilan pekerja agar tercipta solusi damai tanpa perlu konflik berkepanjangan. Yang ketiga ada audit ulang status PKWT. Pemerintah harus melakukan audit ketenagakerjaan di PT Ihong, terutama menyangkut penggunaan perjanjian kerja waktu tertentu untuk pekerjaan tetap yang diduga bertentangan dengan pasal 61A PP nomor 35 tahun 2021. Yang keempat, ada pemberian jaminan kehilangan pekerjaan. Pekerja yang terkena PHK berhak mendapatkan fasilitas JKP dari BPJS Ketenagakerjaan. Program ini dapat membantu dalam masa transisi mencapai pekerjaan baru. Ya, selanjutnya ada perbandingan kasus sejenis. Untuk memperkuat analisis kasus PT Ihong dapat dibandingkan dengan kasus-kasus PHK masa lainnya di Indonesia yang memiliki pola serupa. Yang pertama ada kasus PHK Shopee Indonesia di tahun 2023. Perusahaan melakukan efisiensi besar-besaran dengan alasan restrukturisasi, namun banyak pekerja tidak mendapatkan kompensasi yang layak dan tidak diberi ruang negosiasi. Yang kedua ada kasus PHK PT Sritex di tahun 2022-2023. Ribuan pekerja diberhentikan akibat pilot, namun proses PHK dilakukan secara sepihak tanpa mediasi. Serikat pekerja mengajukan gugatan dan memenangkan sebagian hak melalui PHI. Yang ketiga ada kasus Yamaha Indonesia di tahun 2025. PHK massal terjadi setelah penutupan pabrik. Kritik muncul karena keputusan dilakukan sepihak dan menimbulkan keresahan sosial. Ini menjadi contoh bagaimana perusahaan multinasional pun tidak kebal terhadap kritik jika prosedur PHK dilanggar. Tiga kasus ini memperlihatkan bahwa PHK massal umumnya menimbulkan polemik karena seringkali tidak disertai prosedur yang adil dan transparan. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak, perusahaan, pekerja, dan pemerintah untuk memprioritaskan dialog, etika bisnis, dan kepatuhan hukum dalam setiap proses pemutusan hubungan kerja. Ya, kesimpulannya, PHK massal yang terjadi PT Ihong berawal dari aksi mogok kerja para pekerja kontrak yang menuntut pengangkatan sebagai karyawan tetap. Manajemen merespons aksi tersebut dengan mengeluarkan surat PHK terhadap lebih dari 1.000 pekerja. Proses PHK yang dilakukan oleh perusahaan tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan PP Nomor 35 Tahun 2021. Tidak adanya proses bipartit, mediasi dengan Dinas Tenaga Kerja, dan ketidakhadiran putusan pengadilan hubungan industrial menjadi indikator pelanggaran prosedural. Yang selanjutnya, dampak dari PHK ini sangat luas, mencakup kerugian ekonomi bagi para pekerja dan keluarga mereka, keresahan sosial di lingkungan masyarakat, hingga tekanan psikologis yang signifikan. Dari perspektif etika dan keadilan, tindakan perusahaan dinilai tidak mencerminkan prinsip tanggung jawab sosial dan keadilan prosedural. Pekerja dikontrak untuk pekerjaan tetap, namun tidak diberi status yang sesuai dan kemudian di PHK tanpa penghormatan terhadap kontribusi mereka.
seterusnya. Dengan berakhirnya analisis kasus pada PT Ihong ini, saya mengucapkan terima kasih banyak telah mendengarkan. Jika saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.